Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi ya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Oke, baik, sebelum kita mulai perkuliahan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, doa kita mulai sesuai dengan ajaran kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, hari ini kita akan memulai perkuliahan kita untuk mata kuliah psikologi forensik ya. Namun saya akan share screen terlebih dahulu ya. Oke. Bentar ya, dia berubah ya share screen. Enggak apa-apa ya. Saya akan menyampaikan ada beberapa hal yang akan menjadi acuan pembelajaran kita pada satu semester ini ke depan ya untuk mata kuliah psikologi forensik, di mana nanti materi ajarnya terdiri dari 16 pertemuan ya, diantaranya 14 pertemuan tatap muka dan juga 2 kali UTS dan UAS ya. Lalu apa-apa saja yang akan kita pelajari nanti ya. Di sini coba kita lihat bahwa untuk capaian pembelajaran terlebih dahulu ya, capaian pembelajaran mata kuliah psikologi forensik nantinya diharapkan kemampuan akhir yang akan kita capai dari pembelajaran ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep psikologi forensik ya. Lalu yang kedua, mahasiswa mampu menghubungkan materi pembahasan dan masalah-masalah yang berkembang dalam psikologi forensik dengan menggunakan perspektif psikologi klinis dalam situasi kehidupan nyata. Lalu yang ketiga, mahasiswa mampu memahami metodologi penelitian, melaksanakan penelitian terkait psikologi forensik, hingga menyusun hasil penelitian dalam bentuk laporan pemeriksaan psikologi pelaku kejahatan di Polda ataupun di lapas ya, di penjara. Itu capaian pembelajaran ya. Lalu apa saja yang harus kita pahami dalam pertemuan pertama ini agar nanti pembelajaran kita satu semester ke depan dapat berjalan dengan baik ya. Untuk yang pertama itu ada beberapa tema-tema ya, di mana nanti mahasiswa diminta untuk melakukan presentasi kelompok ya. Nanti ada beberapa hal ya yang coba saya sampaikan di sini, apa-apa saja tugas-tugas ya, tugas-tugas yang harus dilakukan ya. Yang pertama itu ada tugas individu ya dan juga tugas kelompok. Untuk tugas individu nantinya dikumpulkan kolektif ya pada ketua kelas ya, nanti dalam hal ini dikumpul di Jihan ya selaku ketua kelas pada hari pertama sebelum jadwal perkuliahan berlangsung. Apa saja tugas individu? Yang pertama itu adalah membuat hasil analisis kasus film dokumenter Jejak Dukun Ahmad Suraji ya, di mana dalam kasus ini ada dalam YouTube ya, Crime Investigation Asia, The Sorcerer from Hell. Ya, link YouTube-nya ini sudah ada, nanti bisa dilihat ya dan dikumpulkan pada pertemuan ketiga. Lalu tugas kedua individu membuat anamnesa dan dinamika diri setiap mahasiswa dikumpulkan sesuai dengan format laporan pemeriksaan psikologi pada pertemuan keempat. Adapun format laporan pemeriksaannya nanti akan saya kirimkan ya, akan saya share di grup agar seluruh mahasiswa bisa mengetahuinya. Itu tugas individu. Lalu untuk tugas kelompok, di mana ada presentasi kelompok ya, untuk pertemuan keempat kita mulai. Ya, pertemuan 1, 2, 3 mulai hari ini sampai pertemuan 2 berikutnya itu materi dari saya. Ya, lalu nanti pertemuan keempat itu sudah kita mulai pertemuan presentasi kelompok. Apa saja temanya ya? Saya harus maju ke depan. Tema-temanya adalah di sini bisa dilihat. Yang pertama adalah untuk tema pertemuan kelompok pertama di pertemuan keempat ya tadi ya, faktor-faktor pembentuk agresi pelaku kejahatan, agresi dan kejahatan kekerasan, lalu kejahatan tanpa kekerasan dan juga laporan forensik
ya, di mana submaterinya ada di sebelah kanan. Sudah lengkap saya buatkan sesuai dengan RPS kita ya, mata kuliah psikologi forensik. Jadi nanti Anda semua mahasiswa dalam tiap kelompok ya, kelompok 1 harus membahas tentang sub-sub materi yang sudah ada di bagian sebelah kanan. Yaitu untuk kelompok pertama. Nanti berlanjut di kelompok kedua, hukum pidana dan perdata di pengadilan untuk presentasi kelompok kedua ya. Nah, berikutnya untuk kelompok 3, investigasi dalam penanganan kasus ya. Di sini nanti bisa lihat subtemanya, investigasi dalam penanganan, ada sidik jari, identifikasi suara, poligraf dan lain sebagainya sesuai dengan subtema. Lalu pertemuan berikutnya itu untuk kelompok 4, pertemuan ke-7 psikologi forensik di tempat kerja ya. Itu sengaja saya pilihkan untuk RPS ya, pada kesempatan kali ini, di mana nanti Anda semua tidak hanya bergerak di bidang sekolah ya, bukan di setting sekolah saja, namun juga bekerja di setting tempat kerja ya, ada yang di industri dan juga di organisasi, sehingga psikologi forensik di tempat kerja itu bagaimana. Nah, untuk pertemuan ke-8 kita berhenti karena kita akan menyelenggarakan UTS, lalu berikutnya akan berlanjut lagi di pertemuan 9 dengan tema-tema yang lebih menarik lagi ya. Untuk pemaparan pertemuan ke-4 sampai dengan ke-7, ada yang mau ditanyakan terkait presentasi? Tugas kelompok, ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Sudah ya? Sudah, Bu. Oke, baik. Nanti seiring berjalannya waktu, jika di pertemuan-pertemuan berikutnya ada mengalami kesulitan, bisa ditanyakan ya terkait pembelajaran kita ya. Baik. Untuk pertemuan hari ini ya, materi ajar, ada pengertian, sejarah, psikologi forensik, ya, apa itu perbedaan antara psikologi forensik dengan dokter forensik dan sebagainya. Lalu materi pembelajaran kita ini tidak terlepas dari buku ajar. Apa saja yang harus kita persiapkan untuk mempelajari 1 semester ke depan. Nah, ini ada beberapa referensi buku ya yang coba saya tampilkan kepada Anda semua, dikarenakan ini adalah psikologi forensik, memang bukunya banyak dari luar ya. Untuk buku Indonesia ini ada terjemahan, saya temukan dari penerbit Pustaka Pelajar ya, dari Yogyakarta, buku terjemahan Jack Teff ya, ini ada psikologi forensik. Lalu untuk yang lainnya adalah buku dari luar, ini silahkan dimiliki dan dicari. Kenapa? Karena materi referensi ini kita gunakan saat pembelajaran. Nanti di dalam RPS itu, rancangan pembelajaran semester itu, sudah saya buatkan tema-temanya dan sesuai dengan buku-bukunya. Ya, jadi tidak akan berbeda dari pertemuan yang lainnya. Ya, jadi ini buku yang coba untuk dimiliki, lalu ada di sini beberapa penelitian, beberapa jurnal ya. Di sini ada book chapter forensic psychology ya, ini bisa dimiliki, tinggal diklik aja ResearchGate, bisa ditemukan artikel-artikel yang membahas tentang psikologi forensik ya. Lalu tambahannya, karena kita tidak terlepas dari mempelajari kepribadian orang pelaku kejahatan itu, jadi ada beberapa sumber referensi buku, diantaranya terkait tentang psikologi kepribadian. Ya, di sini ada buku Theodore Millon 2004, Personality Disorders in Modern Life. Ya, di sini bisa dimiliki ya. Memang berbahasa Inggris ya, karena panduannya sesuai dengan buku ajar kita APA ya, yang dibuat dalam DSM-5, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, karena kita adalah jurusannya psikologi klinis, sehingga yang kita gunakan banyak menggunakan buku bahasa untuk ke arah psikologi klinis. Lalu ini bahasa Indonesia bukunya terbitan Diagnosis Gangguan Jiwa PPDGJ 3 dan DSM-5. Ini bisa dimiliki. Inilah buku-buku pembelajaran yang akan kita lakukan dalam 1 semester ke depan ya, terkait materi-materi pembelajaran. Lalu ada kontrak belajar ya. Kontrak belajar di sini kita pahami bersama bahwa keterlambatan masuk ke kelas itu sesuai dengan yang sudah disyaratkan dari universitas. Jadi 15 menit
kehadiran harus sudah masuk sebelum dosennya masuk. Jika terlambat 15 menit, kita tidak lagi diperkenankan masuk, ya. Kalau pembelajaran tatap muka sama dengan online, ya, sehingga 15 menit tidak diperkenankan lagi memasuki room, begitu ya, agar efektivitas pembelajaran itu bisa terlaksana dengan baik, ya. Oke. Sekarang jika tidak ada pertanyaan, kita akan membahas tentang apa sih ya psikologi forensik? Ada yang pernah dengar psikologi forensik apa? Ada yang tahu psikologi forensik? Ada yang mau membantukan saya? Apa sih psikologi forensik? Windy, tahu? Pernah dengar psikologi forensik, Windy? Pernah, Bu. Apa itu psikologi forensik? Yang berhubungan dengan hukum ya, Bu. Baik. Yang berhubungan dengan hukum ya. Suka nonton film ya? Film asing ya, apalagi film-film yang lagi viral ya sekarang ya, banyak melibatkan unsur-unsur psikologi, hukum ya, dan juga kepolisian. Nah, ini dia. Karena psikologi forensik ini tidak terlepas dari ranah hukum dan juga kepolisian. Tapi kita ada, psikologi ada di dalamnya ya. Apa saja? Ini di sini ada beberapa hal ya, yang coba saya paparkan. Ini tentang sejarah ya. Kita tahu bersama bahwa Bapak psikologi, ya, gimana? Oke, kita tahu bersama bahwa pada awalnya ya Bapak psikologi yang tahun 1878 ya, nih tahun lama sekali ya, menjelaskan tentang apa sih sebenarnya upaya yang dilakukan untuk membuat kajian ilmiah atas proses mental manusia. Karena karena waktu itu ya masih belum bisa ditekankan kajian-kajian tentang mempelajari perilaku, terutama tentang perilaku kriminal dalam rangka bagaimana mengetahui proses-proses hukum yang terjadi pada pelaku kejahatan. Itu tahun 1878. Lalu bergerak ke tahun 1900-an ya, tepatnya 1896 di Jerman, ahli psikologi yang maju pertama kali sebagai saksi ahli ya. Dikarenakan kita nanti psikolog klinis, terutama psikolog forensik ya, itu kita bergerak menjadi saksi ahli di pengadilan ya. Di sini contoh pertama dulu ya, sebagai saksi ahli pertama adalah Albert von Schrenk-Notzing, di mana ia memberikan keterangan ahli untuk menyampaikan tentang adanya karakter mudah dipengaruhinya pada saksi yang dapat merubah kesaksian seseorang di depan peradilan ya. Ini pada tahun 1896. Lalu berkembang terus tahun 1908 dilakukanlah mulai riset ya. Penelitian-penelitian terkait mempublikasikan buku, bagaimana orang bisa mempelajari psikologi forensik sebenarnya dalam karya ilmiah dan dibukukan ya. Tahun berikutnya ya, lalu kita bergerak ke tahun 2000 ya, sekitar tahun 1922 ya, di sini ada suatu kasus di mana William Weston menemukan hubungan antara berbohong dan denyut jantung ya, tahun 1922 sudah ditemukan. Temuan ini yang menjadi dasar pengembangan alat deteksi kebohongan saat ini atau yang disebut dengan poligram. Itu tahun 1922. Lalu 1923, Weston bersaksi di pengadilan sebagai saksi ahli pertama di Amerika Serikat. Lalu kapan masuk ke Indonesia? Nah, di sini tahun 2001, psikologi forensik mulai masuk menjadi salah satu divisi di APA, ya, Asosiasi Psikiatrik Amerika. Lalu di Indonesia 2007, ternyata baru masuk dalam Asosiasi Psikologi Forensik dalam peminatan di HIMSI. Ya, sehingga mulailah di Indonesia terfikirkan bagaimana ya psikologi forensik itu bisa ikut serta di dalam pengadilan ya. Nah, untuk
hal yang lebih lanjut, ini sangat menarik ya kajian psikologi forensik karena nanti Anda semua juga bisa tahu ya, apalagi tugas individu tentang bagaimana dukun AS waktu itu ya, kekejaman dukun AS membunuh para korban-korbannya ya dalam liputan dokumenter, itu nanti tugas individu Anda sehingga bisa tahu di pengadilan itu bagaimana psikologi forensik berperan. Ya, di sini kita lihat ya, definisi psikologi bisa kita buat dua bagian, artian sempit dan juga artian yang luas. Untuk definisi yang luas, psikologi forensik itu apa? Tadi betul kata Windy ya, bahwa psikologi forensik itu ada kaitannya dengan hukum. Ya, di sini dari tahun 82 ya, psikologi forensik itu ya cabang dari ilmu psikologi di mana dapat diaplikasikan dalam area hukum dan peradilan. Aspek pengembangan riset dan terapan di proses hukum ya, itu dalam artian luas. Dalam definisi sempit ya tahun 93 sudah mulailah di spesifikasikan gitu ya arti sempit ini, bahwa psikologi forensik sebagai penerapan kajian psikologi di proses peradilan di mana mulai muncul aspek terapan psikologi ya. Dari perspektif kepolisian, psikologi forensik dilihat sebagai ilmu yang membantu pengungkapan kejahatan dalam proses hukum. Itu ya. Pernah dengar dokter forensik? Pernah ya? Pernah dengar ya dokter forensik ya? Oke ya. Dokter forensik dan juga psikologi forensik ya. Untuk definisi ini nanti Anda bisa membaca kembali, baca ulang ya. Di sini sudah banyak saya jabarkan apa saja definisi-definisi psikologi forensik dan nanti Anda semua bisa membaca ulang dari beberapa referensi yang tadi saya paparkan di awal. Apa-apa saja buku yang bisa kita ulas terkait psikologi forensik ya. Nah, ini definisi-definisinya bisa kita lewatkan, nanti bisa dibaca ulang ya. Apa saja definisi psikologi forensik dari zaman ke zaman, dari zaman dahulu kala sampai sekarang kita mengenal psikologi forensik ya, terutama di Indonesia. Memang ini ilmu yang belum lama ya, masuknya di Indonesia pun tahun 2007 ya, di Asosiasi Psikologi HIMSI ya, dan masuk psikologi forensiknya. Lalu ruang lingkup ya, ruang lingkup psikologi forensik itu digunakan di mana ya? Coba kita perhatikan, tahun 2000 mulai berkembang ya, dan di EPA 2008, praktek profesi psikologi dalam bidang psikologi klinis. Ya, jadi nanti yang berminat ke psikologi forensik memang harus masuk dalam psikologi klinis. Lalu ada psikologi konseling ya untuk di pendidikan di sekolah. Neuropsikologi ya untuk dapat memperhatikan penanganan-penanganan ya dari segi gangguan syaraf ya, pelaku-pelaku kejahatan kenapa mereka bisa melakukan kejahatan, bisa jadi dikarenakan pengaruh kesalahan-kesalahan yang terjadi di area saraf ya. Di sini lalu psikologi sekolah dan lain sebagainya dalam bentuk layanan profesional pada sistem hukum. Ya. Lalu 2008 psikologi praktisi forensik adalah psikolog yang terlibat dalam praktek psikologi forensik sehingga harus punya surat izin praktik dari HIMSI begitu ya, yang mengeluarkan peraturan. Lalu keterlibatan kita, psychology in law, bagaimana ya hubungannya psikologi dengan hukum? Nah, di sini kita lihat bahwa hubungan antara psikologi dan hukum yang menunjukkan bahwa psikologi bisa memberikan kontribusi praktis dengan upaya penerapan prinsip-prinsip psikologi di konteks hukum. Apa saja yang bisa kita lakukan? Di sini dapat terlihat jelas ya, bahwa psikolog melakukan pemeriksaan psikologi dan psikodiagnostik ya, yang saat ini saya lakukan sebagai saksi ahli di kepolisian ya. Kita selaku psikolog klinis diminta untuk melakukan pemeriksaan visum psikologi. Kalau dokter visum fisik, kalau psikolog visum psikologi ya. Di sini pemeriksaan psikodiagnostik untuk memahami kondisi mental terdakwa. Apakah tersangka terdakwa itu mengalami gangguan jiwa atau tidak? Ya, lalu apalagi psikolog melakukan assessment untuk menyusun rekomendasi hak perwalian anak. Ya, ada beberapa kasus belakangan yang saya hadapi sebagai psikolog untuk perwalian dan juga kasus-kasus penelantaran anak.
Itu kita yang terlibat di dalamnya, psikologi forensik, psikologi klinis ya, dalam kajian psikologi forensik. Lalu apalagi ya? Pengelolaan rehabilitasi bagi para narapidana ya yang terjerat kasus narkoba. Kita bisa bekerja sama dengan BNN ya untuk menangani kasus-kasus dari warga binaan tepatnya ya, ataupun tersangka kasus narkoba di BNN gitu ya. Itulah hal-hal ruang lingkup kerja kita ya sebagai psikolog forensik di dunia hukum dan juga psikologi ya. Lalu apa bedanya psikologi forensik dengan dokter forensik yang tadi saya tanyakan di awal nih? Siapa yang mau membantukan? Ada yang tahu dokter forensik dan psikolog forensik apa ya tugas-tugasnya? Pernah tahu dokter forensik? Tahu, Pernah? Bu. Ya, silakan Dea. Gimana dok? Kalau dokter forensik, dia nanti bagian yang memeriksa apakah itu lukanya ada gimana ya? Kalau dokter forensik dia tugasnya memeriksa bagian yang luka-luka, tapi kalau dia untuk psikolog forensik dia itu lebih ke psikisnya atau kayak motif dari pembunuhan yang terjadi, misalnya seperti itu, Bu. Oke, baik, betul sekali ya. Ya, apa yang disampaikan oleh Dea ya. Bedanya kita psikolog forensik dengan dokter forensik ya, saat bedah perkara TKP ya di tempat kejadian perkara ataupun olah TKP ada mayat ya. Ada mayat di situ di mana dokter forensik akan melihat luka-luka yang terdapat di dalam tubuh mayat itu apa penyebab kematiannya. Itu dokter forensik. Kalau kita psikolog forensik, siapa yang membunuhnya? Apa motif dari mayat itu bisa meninggal gitu ya, apa penyebab kematiannya, sehingga setelah tahu nanti kita akan bekerja sama dengan dokter forensik di mana bahkan nanti keterlibatan psikolog forensik yang menemukan pelakunya karena mayat kan nggak bisa ditanyai ya, tidak bisa bersuara lagi ya, namanya sudah jadi mayat gitu ya. Sehingga dengan keterlibatan psikolog forensik di dalamnya, kita bisa mencari tahu siapa pelaku sebenarnya. Ini contoh. Contoh mayat dibunuh tanpa kepala. Apa itu? Mutilasi ya. Ditemukan sebuah penggalan tepatnya, penggalan tubuh. Ada leher, tapi tidak ada kepala. Ada leher, tidak ada kepala, ada tangan, tidak ada jari. Karena dengan ada sidik jari, pelaku kejahatan itu pasti ketangkap. Karena bisa jadi pelaku kejahatan itu meninggalkan bekas-bekas tangan, bekas-bekas sidik jari di tubuh korban. Tapi jika semuanya sudah bersih, tidak bisa ditemukan, dengan keterlibatan psikolog forensik bisa ditemukan. Dari apa? Apa penyebab potongan-potongan dalam tubuh itu? Kita bisa lihat kok rapih ya saat potongan-potongan tubuh itu dipotong, itu kenapa bisa rapih? Kita bisa berpikir dari psikologi forensik, bisa jadi ini tukang potong daging, betul ya? Kita aja ya yang tukang motong-motong ayam aja nggak bisa rapi ya, motong-motong penggalannya antara dada, paha itu nggak bisa rapi. Tapi tukang daging, penjagal gitu ya, itu bisa rapi karena pisaunya bisa tajam. Nah ini bisa kita dijadikan suatu motif, ini bisa jadi pembunuhnya adalah tukang jagal, tukang bunuh, tukang potong ayam, atau orang yang terlibat di dunia kesehatan. Tidak terfikirkan, perawatkah, dokter spesialis bedahkah, atau perawat yang mendampingi dokter spesialis bedah. Bisa kita temukan dari olah TKP yang kita temukan dari mayat saja. Ya, coba kita perhatikan teorinya. Dokter forensik, yang tadi yang saya sebutkan penjelasannya di sini. Ada ahli patologi forensik, di mana spesialis dalam patologi yang memiliki bidang kompetensi khusus dalam pemeriksaan terhadap orang yang mati mendadak, tidak terduga atau dengan tindakan kekerasan. Jadi dokter forensik, ini tadi betul ya yang disampaikan Dea juga, menentukan penyebab dan cara kematian seseorang. Matinya kenapa? Mati dibunuh, mati diracun, atau dan lain sebagainya. Itu tugas tugas dokter forensik ya, gitu. Lalu ahli forensik atau dokter forensik. Di sini ada undang-undangnya, tidak sembarangan. Karena kita bersinergi dengan hukum, dengan pengadilan, sehingga ada tugas-tugas yang ada di dalam
KUHP ya, pasal 186 KUHP memberikan keterangan ahli untuk memperjelas suatu perkara di persidangan maupun di dalam tahap pemeriksaan. Jadi dokter forensik pun dapat surat tugas sama kayak kita. Begitu ya. Oke, baik. Lalu pendidikan dokter forensik ya, udah jelas dokter forensik kuliahnya dari Fakultas Kedokteran ya, yang berlanjut mengikuti pendidikan kedokteran ya. Lalu kita bagaimana? Pendidikan psikologi forensik ya, itu tadi bedanya ya pendidikannya, kalau dokter forensik dari kedokteran, kalau kita dari psikologi. Nah, kalau psikologi forensik lulusan S1 atau S2 psikologi ya, terutama psikologi klinis, mempunyai gelar doktor psikologi ataupun PhD dalam psikologi forensik. Nah, ini ada pendidikannya lagi. Yang ketiga, mempunyai gelar hukum, boleh mempunyai gelar hukum, kuliah lagi di Fakultas Hukum, dan mempunyai pengakuan lisensi dari negara. Nah, ini yang penting. Bagi kita psikolog forensik yang nantinya akan menangani kasus, itu ada surat tugasnya. Pengalaman kami selama ini, kami akan disurati oleh kepolisian ya. Biasanya suratnya ada 3, 1 untuk kejaksaan, 1 untuk kepolisian, dan 1 untuk kami psikolog forensik yang memeriksa pelaku ataupun korban ya. Kalau datang ke kami korban berarti masih hidup ya. Kalau di kepolisian berarti korbannya sudah mati gitu ya, jadi mayat gitu ya. Nah, itu. Lalu syaratnya lain apa ya agar kita bisa bekerja menjadi psikolog forensik? Nah, ini tadi. Bergelar profesi psikolog, asisten psikolog bisa seperti Anda sarjana psikologi bisa menjadi asisten psikolog. Ya, bagi yang berminat menjadi asisten psikolog forensik, silakan bisa mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan dan juga seminar ya. Nah, ini asisten psikolog forensik ya, dan nanti ada sertifikasinya, ada diklat profesi yang terverifikasi ya. Jadi tidak mudah sebenarnya menjadi psikolog forensik. Ya, bagi yang berminat bisa melanjutkan pendidikan dan bisa ikut menangani kasus. Peran dan tanggung jawab psikologi forensik ini sangat berat karena kita bertanggung jawab di depan pengadilan. Ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan itu dipertanggungjawabkan di depan pengadilan, ya. Sehingga kita disebut dengan saksi ahli. Tugas saksi ahli di kepolisian, di kejaksaan, di pengadilan, bahkan di lapas, lembaga permasyarakatan ketika sudah terpidana itu sudah dijatuhi hukuman. Ya, itulah ruang lingkup kita sehingga kita bisa berperan menjadi psikolog forensik di dunia hukum dan juga psikologi sebagai saksi ahli. Begitu ya? Ya, sangat singkat pertemuan kita yang pertama kali ini ya. Nanti untuk pertemuan berikutnya ya, materi berikutnya itu masih saya menyampaikan ya. Kita akan membahas materi-materi yang lebih lanjut terkait kepribadian ya, teori-teori kepribadian. Kenapa sih pelaku kejahatan itu bisa melakukan pembunuhan? Apa motifnya? Dari mana mereka bisa membunuh? Apa yang menjadi itu ya, menjadi stresor ya, menjadi pemicu kenapa mereka bisa membunuh. Nah, kita harus mengkaji kepribadian ya. Minggu depan kita akan bertemu kembali dalam tema diskusi yang lebih menarik lagi terkait tipe-tipe kepribadian pelaku kejahatan ya. Sehingga kita bisa menelusuri pelaku kejahatan mana yang bisa membunuh dan dikenai kasus gitu ya. Ada pelaku kejahatan yang dia bukan pelaku sebenarnya. Nah, ini dengan kontribusi keterlibatan psikologi forensik bisa kita temukan siapa sebenarnya pelaku ya yang betul-betul melakukan tindakan kejahatan ataukah dikenai tindakan kejahatan tersebut. Baik, masih ada beberapa menit lagi ya. Ada yang mau ditanyakan untuk ini tentang psikologi forensik? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Jihan. Tadi kan ada slide ya, Bu, di mana jadi psikologi forensik itu seperti biasa ya, S1, S2 psikologi. Kemudian kan itu
ada gelar hukum juga. Nah, apakah psikolog forensik itu diwajibkan lagi untuk belajar hukum atau bagaimana ya, Bu? Karena kan ini beda dengan psikolog biasa, Bu. Begitu, Bu. Terima kasih, Ya, Bu. oke, baik ya. Terima kasih Jihan atas pertanyaannya. Di sini syarat menjadi seorang psikolog 1, 2, 3, 4 ya. Di mana yang 1 itu, 2 itu boleh atau boleh yang ketiga mempunyai gelar hukum. Kenapa? Ada yang sarjana hukum bisa ikut ke psikologi. Namun tidak serta-merta psikolog klinis harus punya gelar hukum, sarjana hukum. Tapi ada sarjana hukum yang mau meminati psikologi. Nah, inilah dia yang poin ketiga. Punya gelar hukum ya, namun dia ikut serta belajar psikologi juga ya. Untuk yang poin 1 dan poin 2 itu sudah diperkenankan. Kenapa? Karena sekarang pun HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia, memiliki aturan. Ada asosiasi psikologi forensik, di mana di dalamnya S2 psikologi saja sudah cukup. Tapi jurusannya psikologi klinis. Ya, itu bagus sekali tadi pertanyaan Jihan ya, agar kita bisa terarah. Dan yang terakhir ini wajib dimiliki pengakuan lisensi dari negara. Ya, kalau kami psikolog klinis namanya STR, surat tanda registrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Itu harus ada. Itu ya Jihan ya, bagus sekali. Tertarik ya Jihan ya? Iya, Bu, tertarik, Bu. Oke ya, baik. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih kembali. Ya, jadi nanti pekan depan ya, sesuai dengan RPS yang sudah saya tayangkan tadi, minggu depan saya masih memberikan materi ya untuk persiapan bagi kelompok-kelompok yang mau presentasi berikutnya, itu sudah disiapkan bahannya ya. Untuk bahan ajar, buku-buku tadi sudah saya tampilkan. Nah, inilah yang nanti yang akan dipresentasikan. Nah, ini nanti yang akan menarik perhatian kita, karena buku-buku yang kita jadikan rujukan memang buku-buku dari Amerika, ya, di mana nanti ada perbedaan-perbedaan hukum negara di sana dengan hukum negara di Indonesia. Nah, itu nanti akan nampak pembeda, ya, apalagi di kelompok 2 itu, ya, tentang hukum pidana dan perdata, ya, di mana nanti di sana itu ada pemeriksaan silang, ya, saksi mata, lalu pernyataan psikolog untuk identifikasi, undang-undang untuk saksi ahli, dan ada di sana itu ada juri ya, ada beberapa orang yang diminta sebagai juri yang bukan orang di bidang hukum, dan juri itu nanti di dalamnya bisa memberikan hasil dari keputusan, dan itu bisa mempengaruhi keputusan hakim. Kalau di Indonesia itu nggak ada juri. Itu nanti perbedaannya. Kita baca buku ini, kita bisa memperkaya hasanah keilmuan kita, bagaimana hukum-hukum pidana di Amerika itu berbeda dengan di Indonesia. Kita dengan KUHP ya, dengan KUHP dan undang-undang pidana ya, kalau di Amerika sesuai dengan hukum pidana di sana. Baik, begitu, waktu kita terbatas ya. Kita bertemu pekan depan dengan topik-topik yang lebih menarik lagi ya. Terima kasih atas atensi mahasiswa semuanya ya. Kita bertemu pekan depan ya. Akhir kata saya tutup ya. Terima kasih banyak ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Lanjut lah ya. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Terima kasih.